Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang zat gizi mikro, yaitu vitamin larut lemak. Nah, sebelumnya membahas tentang vitamin larut air, yaitu vitamin B dan C, kita kali ini akan membahas vitamin larut lemak. Nah, apa yang akan kalian komentari dari foto di slide berikut? Oke, pembelajaran kita hari ini adalah untuk agar kalian bisa nanti mengetahui apa itu vitamin larut lemak, sumbernya dari mana, jenisnya apa aja, apa yang terjadi jika terjadi malnutrisi pada seseorang, ya, yang kekurangan atau kelebihan vitamin larut lemak. Ini dia materi kita, ya. Vitamin itu zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, ya. Umumnya dia tidak disintesis oleh tubuh, namun ada yang ada dalam tubuh dalam bentuk provitamin, ya. Dia membutuhkan reaksi dengan zat lain sehingga bisa dimetabolisme oleh tubuh. Adapun jenis vitamin larut lemak ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ini nama-nama lainnya. Ada contoh vitamin A, vitamin A namanya beta karoten, ya, vitaminnya retinol. Untuk vitamin D namanya kalsiferol atau kuferol untuk vitamin E, dan quinone untuk vitamin K. Ya, jadi nama-nama vitaminnya ini perlu diingat karena seringkali kemasan-kemasan mencantumkan nama vitaminnya. Ini adalah jenis-jenis vitamin larut air: vitamin A, retinol, quinone, vitamin K, tocopherol, vitamin E, dan vitamin D, kalsiferol. Kita bahas satu-satu, ya, bagaimana mekanisme daripada metabolisme vitamin A, ya. Dia diabsorpsi tergantung kepada kadar lemak, kadar protein, fungsi hati, dan fungsi pankreas. Tidak hanya vitamin A, ini berlaku untuk semua jenis vitamin larut lemak, ya, karena vitamin larut lemak dia harus larut dalam lemak untuk bisa dimetabolisme. Sementara lemak juga membutuhkan protein agar bisa dimetabolisme, ya, sehingga dia harus tergantung kepada kadar lemak dan protein. Adapun fungsi hati dan pankreas karena dia distribusikan di hati dan membutuhkan enzim pankreas untuk proses metabolismenya. Ini dia. Nah, fungsi utama vitamin A adalah untuk fungsi penglihatan, ya. Dibutuhkan hanya sekitar 0,6 mg per hari, dan sumber hewaninya nama lainnya bisa dibilang asam retinoid, nabati karotenoid atau kriptosantin, ya. Dia diuraikan dalam usus halus oleh enzim karoten deoksinase. 0,6 mg tadi ini kan sudah sedikit, namun masih ada juga orang yang mengalami defisiensinya. Dan ini bukan defisiensi jangka pendek, semua jangka panjang, sehingga menimbulkan rambut senja, seroftamia, gangguan-gangguan penglihatan. Namun tidak hanya penglihatan, tapi juga keratinisasi kulit. Nah, namun ada juga orang yang kelebihan, ya, tapi dia menimbulkan efek toksik jika di atas 9 gram. Ini adalah contoh-contoh atau efek toksik yang dihasilkan oleh keracunan vitamin A. Dan vitamin D sama juga, ya, namun bedanya ini adalah dia memiliki protein plasma binding yang tinggi, sehingga sangat tergantung kepada kadar vitamin D, ya, terutama albumin, ya. Jika orang yang kurang albumin, maka bisa pula terganggu kadar vitamin D-nya dalam tubuhnya, ya. Nah, vitamin D ini adalah contoh yang ada provitaminnya dalam tubuh, kemudian dibantu oleh sinar matahari, dia menjadi bentuk vitaminnya dan bisa dimetabolisme dalam tubuh. Kita lihat sini, jika berkaitan dengan globulin atau albumin tadi, dia bisa dimetabolisme oleh tubuh dan digunakan. Kemudian vitamin E. Ya, dan vitamin E, dia ini sama juga diserap oleh tubuh tergantung pada fungsi empedu dan pankreas, ya. Kemudian tergantung jaringan lemak lewat ASI dan plasenta, diubah di hati, ya, dan sisanya dibuang. Namun jika lebih dari 1 gram, maka dia akan menimbulkan efek toksik, ya, dapat berupa pembekuan darah atau gumpalan darah. Ini sangat berbahaya, ya. Tapi kalau kurang dari 10 mg dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, ya. Ya, itulah kenapa vitamin E sering dijadikan iklan untuk iklan-iklan produk kecantikan atau kulit, ya, karena dia fungsi antioksidan ya tadi itu.
ya, antioksidan, jadi sel-selnya itu tetap muda, tidak rusak, sehingga tampak untuk kulit akan tampak lebih cerah dan sehat. Vitamin K metabolismenya sama juga, namun tidak sekuat vitamin D. Protein bindingnya masih di hati dan dibuang jika berlebihan. Seberapa banyak? Ternyata lebih dari 80 mikrogram, yang dalam jangka panjang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan liver atau hati. Kalau hati rusak bisa terjadi anemia. Namun jika kurang dari 80 mikrogram dalam jangka panjang, karena fungsi utama vitamin K adalah faktor pembekuan darah, maka jika defisiensi jangka panjang, maka proses dalam membekukan darah jika terjadi perdarahan akan terganggu, sehingga orangnya akan terus berdarah, ujung-ujungnya anemia juga. Jadi hati-hati ya, baik kekurangan maupun kelebihan dapat menimbulkan anemia. Tapi kalau yang efek toksik, bahkan bisa anemianya karena kerusakan pada livernya. Jadi zat gizi mikro jumlahnya tidak dibutuhkan terlalu banyak, tapi diperlukan. Nah, ini dia recommended dietary allowance beda-beda, laki-laki, perempuan, anak-anak dan dewasa, lansia beda-beda. Namun secara umum yang tadi itu sudah kita sebutkan. Nah, yang perlu kita tahu adalah sumbernya dari mana ya. Nah, ternyata dari satu potong hati sapi saja situ sudah 6 kali lipat kebutuhan yang dibutuhkan dari vitamin A. Minyak hati ikan kuat 1 sendok teh, wah, 1,5 kali kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, jadi nggak usah takut kali minum suplemen takut kekurangan sehingga minum suplemen. Selama masih bisa makan alami, itu sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan harian dari zat gizi mikro, yaitu vitamin larut lemak. Adapun vitamin D, contohnya salmon juga udah 1,5 kali, makan 3,5 on aja. Kemudian ke jamur 4 kali, wah kan udah cukup ya. Kemudian vitamin E ya, ada avocado, mangga ya, karena dia fungsi utama adalah antioksidan, sering kita temukan pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian vitamin K, ada bayam, brokoli ya, makan bayam 100 gram, vitamin K udah tercukupi bahkan 4 kali lipatnya. Jadi banyak makan sayur buah, selain itu antioksidan, vitamin-vitamin lain banyak. Bahkan di makanan yang sumber protein tinggi pun ada vitamin K-nya. Ya, jadi kesimpulannya untuk vitamin larut lemak ya, ada vitamin A, D, E dan K. Vitamin larut lemak itu dia artinya di metabolismenya itu tergantung pada kadar lemak ya. Kadar lemak tergantung pada kadar protein, karena lemak hanya bisa dimetabolisme jika berdekatan dengan protein ya, dan juga berpengaruh pada fungsi hati karena dia didistribusikan dan metabolisme di hati. Berbeda dengan vitamin larut air yang jika berlebih sangat jarang menimbulkan efek toksik karena dibuang saja. Pada vitamin larut lemak jika terlalu berlebihan menimbulkan efek toksik yang bisa dapat menimbulkan gangguan-gangguan organ. Jadi kalau dan karena dia zat gizi mikro, kebutuhannya tidak terlalu banyak dibutuhkan oleh tubuh, sehingga secara umum kebutuhan zat gizi mikro khususnya vitamin larut lemak itu dapat dipenuhi dari sumber-sumber makanan alami tanpa diperlukan suplemen. Adapun kondisi-kondisi tertentu, jika ada bencana alam atau semacamnya, atau kurang gizi memang karena kemiskinan yang sangat kronis ya, sehingga dia tidak bisa makan sama sekali, itu kondisi tertentu yang memang menimbulkan efek-efek jangka panjang, misalnya defisiensi jangka panjang ataupun kelebihan defisiensi jangka panjang. Adapun kelebihan jangka panjang itu biasanya karena konsumsi suplemen yang tidak diperlukan. Orangnya sehat-sehat aja, nggak ada aktivitas atau kurang biasa-biasa aja, tapi dia mengkonsumsi secara berlebihan suplemen-suplemen sehingga terjadi efek toksik. Ya, itu saja mungkin. Jika ada yang masih kurang jelas silakan bertanya di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasvidania.